Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Kembali lagi dengan saya Yuliani Binisi. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah membahas ya mengenai distribusi dan promosi produk, terus mengelola keuangan bisnis, dan ada juga kita yang membahas mengenai kewirausahaan dan kepentingan usaha. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pengertian pemasaran sendiri yaitu merupakan proses pelaksanaan penetapan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta pendistribusian barang maupun jasa untuk menciptakan pertukaran yang bertujuan untuk memuaskan tujuan konsumen maupun organisasi. Dalam pasar ini adanya target pasar dan juga bukan target pasar. Terus dasarnya juga adanya faktor lingkungan ya, faktor eksternal dan mempengaruhi seperti faktor sosial dan budaya, faktor politik dan hukum, faktor teknologi, faktor ekonomi, dan juga faktor persaingan. Nah, di antara faktor kelima tadi yang telah saya sebutkan itu akhirnya akan mendapatkan suatu atau mengakibatkan atau menciptakan adanya keputusan, strategi, dan bauran pemasaran atau rencana pemasaran. Nah, kita bahas satu persatu nantinya. Seperti yang pertama, tentunya pasti ada bauran pemasaran atau rencana pemasaran. Dalam bauran rencana ini ada yang namanya 4P atau juga 7P ya Pak ya. Apa aja sih 4P dan 7P ini? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bauran pemasaran atau rencana pemasaran. Bauran pemasaran sendiri itu ada 4P, biasa dikenal dengan singkatan atau istilah 4P, dan juga adanya istilah dengan julukan atau nama 7P. Yang pertama 4P itu dari produk, price, harga, terus price atau distribusi, dan yang keempat merupakan promosi atau promotion. Nah, kita bahas satu persatu ya. Produk itu merupakan produk yang nantinya akan dipasarkan, itu baik berupa barang maupun jasa. Yang kedua itu adalah price, yaitu penetapan harga yang nantinya akan ditargetkan atau didistribusikan, diterjunkan kepada konsumen itu dengan harga yang telah ditentukan. Terus juga adanya price ya, atau distribusi dalam buku panduan Ebert and Griffin itu dikenal dengan distribusi, tapi kita biasa mengenalnya dengan price. Ada yang menyebutkan price dan ada juga yang menyebutkan distribusi. Price ini yaitu tempat pendistribusian sasaran untuk memasarkan suatu produk. Dan yang keempat yaitu adanya promotion atau promosi, yaitu menginformasikan informasi mengenai suatu barang maupun jasa kepada konsumen. Tadi kan telah disebutkan ya bauran pemasaran 4P, dan ada juga bauran pemasaran dengan istilah 7P. Berarti dari 4 tadi untuk menuju 7P itu kurang 3 ya. Untuk yang ketiganya yaitu adanya people, terus adanya proses, dan adanya bentuk fisik. Yang pertama itu people yaitu terdiri dari relasi atau hubungan kepada antar karyawan maupun chapter bisnisnya. Terus yang kedua adanya bentuk fisik. Bentuk fisik ini dapat berupa kemasan untuk menarik daya beli atau daya minat konsumen terhadap suatu produk, barang maupun jasa. Dan yang terakhir adalah proses. Proses ini berupa seperti proses dari produksi ini ya, seperti dari standarisasi, proses pelayanannya bagaimana, dan proses pengirimannya itu seperti apa. Terus tadi ada bauran pemasaran dan juga selanjutnya ada segmentasi pasar. Tadi kan kita sudah mengetahui apa saja bauran promosi yang dikenal dengan istilah 4P dan 7P. Sekarang kita akan masuk ke segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar ini biasanya dikenal dengan STP. STP merupakan kepanjangan dari segmentation, targeting, and positioning. Nah, dalam segmentasi pasar ini itu bertujuan untuk menentukan target pasar dapat dipasarkan kepada kelompok
khusus untuk ditargetkan sebagai target pasar maupun kepada kelompok-kelompok yang tidak ditargetkan. Dalam segmentasi pasar ini ada beberapa jenisnya, seperti segmentasi geografis yaitu berdasarkan wilayahnya, terus juga adanya segmentasi demografis yaitu berdasarkan jumlah pendapatan, terus berdasarkan usia, dan juga berdasarkan suku, agama, dan ras. Terus ada yang namanya segmentasi psikografis. Jadi segmentasi psikografis ini berdasarkan minat pembeli dan gaya hidup dari pembeli atau konsumen tersebut. Terus adanya segmentasi perilaku. Jadi yaitu segmentasi yang berdasarkan perilaku pembeli itu membelinya dengan cara apa dan untuk apa, serta nantinya apakah akan membeli kembali suatu produk dari suatu produsen. Dan yang ketiga adanya riset pemasaran. Riset pemasaran ini merupakan efektivitas dari bauran pemasaran dengan segmentasi pasar. Biasanya untuk riset pemasaran ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan seperti yang telah disebutkan di awal, seperti faktor lingkungan sosial budaya, lingkungan lingkungan politik dan hukum, lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, dan juga lingkungan personal. Salah sendiri yaitu bertujuan untuk menggantikan produk yang telah ada atau mengembangkan produk baru gitu. Biasanya yang menjadi dasar untuk keberhasilan riset pemasaran ini ada empat target atau empat hal mendasar, yaitu observasi, survei, fokus, dan percobaan. Kan tadi kita sudah mengetahui apa saja proses pemasaran, dan untuk selanjutnya yaitu pengaruh dalam perilaku konsumen. Pengaruh dalam perilaku konsumen sendiri itu ada dua. Yang pertama itu pasar konsumsi, dan yang kedua itu pasar organisasi. Dalam pasar konsumsi, masyarakat itu tidak hanya mengkonsumsi barangnya sebagai individu, tapi juga banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi lain dengan cara menjual kembali produknya untuk diubah ke produk lain yang kemudian didistribusikan kembali. Terus yang kedua yaitu pasar organisasi. Pasar organisasi itu terdiri menjadi dua, yaitu pertama itu pasar industri yang terdiri dari perusahaan yang membeli barang setengah jadi dan nantinya kemudian diubah menjadi barang jadi. Terus yang kedua ada yang namanya pasar pedagang penggerak, di mana